llegar definitivo hasta Film dimulai dengan memperlihatkan para imigran gelap asal Meksiko yang tengah dalam perjalanan menuju ke perbatasan Amerika Serikat dengan menggunakan sebuah truk tua, di mana mereka semua memiliki tujuan dan harapan yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik saat sudah berada di Amerika. Ah, itu. Ya ves, sí. Namun tak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi mengalami mogok di tengah-tengah gurun yang tampak begitu gersang. Salah satu imigran yang sekaligus seorang mekanik bernama Moises mencoba untuk memeriksa mesin mobil tersebut yang ternyata sudah tak mungkin bisa diperbaiki lagi. Eso no se arregla, ¿no? Tienen que venir a remolcarnos, ¿ya? Ya está. Usted no se preocupe. ¿Usted sabe si nos van a cruzar por acá? Nah, karena tak ada pilihan lain, mereka pun nekat untuk melanjutkan perjalanannya meskipun harus berjalan kaki di bawah teriknya sinar matahari dan akan dipimpin oleh si calo bernama Lobo serta temannya yang bernama Mehas. Padahal mereka berdua pun sama sekali tak memiliki pengalaman. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sudah sampai di wilayah perbatasan Meksiko dan Amerika. Di sini Lobo tak lupa mengingatkan mereka agar selalu tetap waspada meskipun hanya melihat seorang pengembala saja. Lalu kemudian satu persatu mereka pun menerobos kawat berduri dan mulai menginjakan kakinya di atas tanah Amerika. Sementara itu di tempat yang tak begitu jauh dari posisi para imigran gelap ini, tampak ada seorang pemburu bernama Sam yang kala itu tengah bersiap untuk menembak hewan incarannya. Mendengar suara letupan senjata, mereka pun seketika menjadi panik dan segera berlari mencari tempat aman untuk bersembunyi sambil beristirahat. Setelah dirasa cukup aman, mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Namun karena medan yang cukup ekstrim ditambah cuaca yang begitu gersang, membuat sebagian dari mereka tampak merasa kewalahan hingga terpecah menjadi dua kelompok. Di mana saat itu Lobo yang berada di depan sama sekali tak memperdulikan teriakan rekanya yang terpisah jauh di belakang. ¡Lobo! Ahí está su compa. ¡Lobo! Kemudian di momen ini Mehas melihat ada sebuah mobil yang melintas tepat di hadapannya. Dan ternyata itu adalah Sam yang sudah sangat dekat dengan posisi para imigran tersebut. Di sini Sam menemukan beberapa jejak kaki juga sebuah sel yang terjatuh dan bisa langsung menyimpulkan tentang adanya para penyusup gelap. Lalu kemudian menyuruh anjingnya ini yang bernama Tracker untuk melacak keberadaan mereka. Fine. Hingga tak lama kemudian, Sam pun bisa melihat dengan jelas pergerakan para imigran gelap yang dipimpin oleh Lobo. Lantas ia pun segera mengambil senapannya di dalam mobil, lalu kemudian naik ke atas bukit untuk mulai menghabisi mereka semua layaknya binatang buruan. Catching on. Seketika mereka pun menjadi ketakutan dan berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun bagi Sam sendiri, setiap lesatan peluru yang menghujam tubuh korbannya merupakan sebuah kepuasan batin yang mungkin saja tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sampai akhirnya Sam telah membantai para imigran tersebut satu persatu tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, lantaran menurutnya mereka tak lebih dari segerombolan domba liar yang telah berani menginjakan kaki di tanah miliknya. Melihat semua rekannya telah dihabisi tepat di depan mata, Mehas pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh Moses dan juga yang lainnya. Tapi sial, keberadaan mereka telah terendus oleh Tracker yang langsung menggonggong. Disusul oleh Sam yang mencoba untuk membidiknya, namun beruntung posisinya tak begitu baik untuk melakukan tembakan. Dan sekarang tak ada lagi alasan bagi mereka menghentikan langkahnya meskipun itu hanya sejenak. Mereka semua harus terpaksa melawan rasa lelahnya untuk terus berlari demi menyelamatkan nyawanya masing-masing. Di sisi lain, Sam sendiri kini sudah berada di jalur yang dilewati oleh para imigran dan langsung menyuruh Tracker untuk segera memburu mereka. Find him. Let's go.
Menyadari hal tersebut, Moses pun tampak merasa panik dan meminta agar mereka mempercepat larinya. Sementara itu kita bisa melihat Tracker yang begitu bersemangat terus berlari untuk mengejar mereka yang sudah semakin dekat. Hingga membuat pria bertopi tanpa sengaja telah menjatuhkan tas miliknya di saat Tracker sudah berada tepat di belakangnya. Hal itu telah membuat usaha pelarian pria tersebut jadi terhambat, sampai tak lama kemudian Tracker pun berhasil mendapatkan si pria malang ini dan langsung mengoyak lehernya dengan beringas hingga tewas saat itu juga. Selang beberapa saat, Sam yang juga sudah tiba di sana, ia pun langsung menyuruh Tracker untuk kembali mengejar mereka. Semakin lama jalur yang harus mereka lalui tampaknya tidaklah mudah, lantaran mereka harus melewati trek berbatu yang tentu saja itu akan sangat berbahaya jika sampai kehilangan fokus. Di sisi lain, Sam sendiri sedang berusaha memanjat ke atas sebuah batu besar untuk mencari posisi yang sesuai agar dapat memantau pergerakan mereka dengan jelas. Sementara kini para imigran harus menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Namun tanpa pikir panjang, Meas langsung meloncat ke atas batu yang ada di depannya, disusul oleh Moses dan Adela yang melakukannya tanpa kesulitan. Berbeda dengan si pria terakhir, mengingat dirinya memiliki badan yang cukup besar. Awalnya ia pun tampak ragu-ragu untuk melakukannya, hingga harus terpaksa meloncat ketika Tracker sudah muncul tepat di belakangnya. Di sini Moses pun berusaha keras menarik si pria tambun tersebut. Namun di atas batu, Sam bisa dengan mudah untuk menembaknya. ¿Ya viste cómo si se pudo? Dan sekarang mereka pun hanya tinggal tersisa 3 orang yang harus sama-sama berjuang demi bisa keluar dari situasi seperti ini. Sementara itu Sam tampak tengah membaca sebuah peta agar lebih mudah mengetahui lokasi yang akan dilewati oleh mereka yang tersisa, dan berencana akan menjebak para imigran tersebut dari 2 arah sekaligus. Sampai tak lama kemudian mereka pun melihat keberadaan Sam yang sudah berada tepat di depannya. Begitupun dengan Tracker yang tiba-tiba muncul di belakang, sehingga mereka yang terpojok nekat menaiki tebing bebatuan yang cukup curam. Saat itu Meas seketika menjadi panik ketika melihat keberadaan Sam yang sudah berada tepat di belakang, hingga membuatnya kehilangan fokus dan justru harus terjatuh. Di mana Sam pun memilih untuk berhenti mengejar Moses dan Adela, lalu kembali turun ke bawah menghampiri Meas untuk menghabisinya. Por favor. Di tengah keheningan, Sam dan Tracker mendengar suara boneka milik Moses yang saat itu tiba-tiba berbunyi. Namun sepertinya ia memilih untuk lebih dulu menunda perburuannya kali ini, karena ia yakin jika mereka sudah tak bisa melarikan diri dari tempat ini. Come on, Tracker. They can't go far. We'll get them all. Kemudian mereka berdua pun saling bercerita alasannya masing-masing kenapa sampai bisa menjadi seorang imigran gelap. Adela mengatakan kalau ia terpaksa harus mengikuti keinginan kedua orang tuanya untuk pergi ke Amerika, karena kota di mana tempat mereka tinggal saat ini sudah sangat berbahaya, dan mereka percaya bahwa Adela bisa jauh lebih aman jika tinggal di Amerika. Siento mucho el vato con el que venías. ¿Cómo están las cosas por acá? Sementara Moses sendiri ia berniat untuk menemui anak dan istrinya yang sudah berada di sana. Karena pada saat itu Moses harus terpaksa dideportasi gara-gara surat izin tinggalnya telah kadaluarsa. Itulah alasan mengapa saat ini ia selalu membawa boneka di dalam tas, lantaran boneka tersebut pemberian sang anak ketika ia akan dipulangkan ke Meksiko.
Lanjut di keesokan harinya, kala itu Adela melihat mobil Sam yang sedang terparkir tak jauh dari lokasinya saat ini dan baru menyadari kalau posisinya sekarang tengah berada tepat di tengah-tengah sarang ular Derek. Namun untungnya ia pun berhasil meloloskan diri dari situasi yang mengancam nyawa, dan justru dari kejadian tersebut ia memiliki sebuah ide yang patut mereka jalankan, di mana mereka berdua berencana akan mencoba mencuri mobil milik Sam meskipun apa yang dilakukannya ini sangatlah berbahaya. Namun mereka sangat yakin kalau idenya tersebut akan berjalan sesuai rencana. Vamos a robarnos su camioneta. Saat itu tiba-tiba Tracker berlari ke suatu tempat seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Diikuti oleh Sam yang mengira kalau anjingnya ini sedang ingin berburu kelinci. Sementara Moses dan Adela segera berlari menuju ke tempat di mana mobil berada selagi Sam dan Tracker berada jauh dari sana. Namun tak lama kemudian, Sam pun baru menyadari kalau dirinya telah dijebak sekaligus melihat Moses dan Adela tengah berlari menuju mobilnya. Di mana saat itu ia pun langsung mencoba membidik mereka berdua, tapi tembakannya meleset karena terganggu oleh seekor ular yang melingkar di kakinya. Sempat terjadi kepanikan saat Moses berusaha membuka pintu mobilnya. Namun untungnya ia pun berhasil memasuki mobil tersebut ketika Tracker tiba di sana dan hendak menyerangnya. Dan setelah berjuang keras, Moses pun bisa menyalakan mobil untuk kemudian segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Tampak sekali raut wajah kebahagiaan di antara mereka berdua. Merasa yakin kalau mereka telah benar-benar berhasil dapat keluar dari situasi yang mengancam nyawa. Sampai tiba-tiba beruntung mereka masih bisa selamat meskipun Adela harus mengalami luka tembak di bagian lengan yang tentu saja akan menghambat usaha pelarian. Kemudian di sini Moses pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon kaktus sambil mengobati luka Adela dengan P3K yang diambil dari mobil. Dan secara kebetulan di dalam kotak P3K tersebut juga terdapat sebuah pistol suar. Selanjutnya Moses pun terpaksa harus meninggalkan Adela di tempat ini sendirian karena dirinya berniat untuk menarik perhatian dari Sam dan Tracker dengan menggunakan pistol suar. Sementara di sisi lain Sam dan Tracker tampak sudah sangat dekat dengan posisi Adela beristirahat saat ini. Namun beruntung Moses lebih dulu menembakkan pistol suarnya di waktu yang sangat tepat, sehingga membuat perhatian Sam dan Tracker menjadi teralihkan dan memutuskan untuk langsung mengejarnya setelah tembakan Sam kembali meleset. Demi menghindari bidikan dari Sam, ia pun nekat menerobos ladang pohon kaktus tanpa memperdulikan rasa sakit dari duri-duri yang melukai tubuhnya. Disusul oleh Tracker yang juga sudah sangat dekat terus mengejar di belakangnya. Hingga di sebuah kesempatan Moses pun berhasil melepaskan tembakan tepat mengarah ke mulut Tracker yang kala itu hendak menyerangnya. Tracker! 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 Di sini Moses pun sempat melihat sebuah mobil melintas yang sialnya tak kunjung berhenti meskipun ia sudah berteriak dengan sangat keras. Sementara itu Sam tampak seakan tak percaya ketika melihat anjing kesayangannya tersebut telah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ah! Fucking Harry! You're fucking... Dengan tenaga yang masih tersisa, Moses pun kembali bangkit dan memutuskan untuk berlari menuju ke atas bukit. Diikuti oleh Sam yang juga terus mengejarnya tanpa rasa lelah dan tentu saja tak akan pernah berhenti sampai ia mampu membalaskan dendam atas kematian anjingnya.
Dan singkatnya Moses pun terus melanjutkan pelariannya sampai menuju puncak, diikuti oleh Sam yang juga masih mengejarnya dari belakang. Rupanya mereka berdua telah mampu untuk melawan rasa lelahnya masing-masing, selalu berusaha agar tidak saling menyerah satu sama lain dalam emosi yang berbeda. Dimana kini mereka pun telah berada di tempat tertinggi dengan jarak yang sudah sangat berdekatan. Namun rupanya itu tak membuat Sam bisa menemukan Moses dengan mudah. Justru ia pun tampak sekali kebingungan ketika mencari keberadaan Moses yang tengah bersembunyi tepat di atasnya. Sampai di mana Moses tanpa sengaja telah menjatuhkan sebuah batu yang tentu saja membuat Sam mengetahui keberadaannya saat ini. Tapi uniknya di sini mereka tampak sedang bermain kucing-kucingan. Ketika itu Sam segera naik ke atas batu dan Moses pun kembali turun ke bawah bersembunyi di sela-sela batu. Setibanya di atas, ia pun masih belum bisa menemukan keberadaan Moses, sehingga memutuskan untuk kembali turun ke bawah tanpa sama sekali Sam sadari jika kini Moses tengah berdiri tepat di belakangnya. Sampai inilah yang terjadi. Dari insiden barusan, untungnya Moses tak begitu mendapatkan luka yang cukup serius. Berbeda halnya dengan Sam yang mengalami patah tulang sangat parah di salah satu kakinya. Kemudian mereka berdua pun sama-sama bangkit untuk berusaha menggapai senjata yang tergeletak. Dan beruntung Moses bisa lebih dulu mendapatkan senjata tersebut yang membuat situasi saat ini menjadi berbalik. Seketika nyali Sam menjadi ciut, menangis ketakutan, merengek dan memohon agar Moses tidak menembak dirinya. Di sini Moses mengabulkan permintaan Sam untuk tidak menghabisinya dan memilih meninggalkan Sam di sana yang sudah tidak berdaya sendirian. Di mana ia pun berlalu begitu saja tanpa memperdulikan Sam yang terus memohon untuk membiarkannya mati secara perlahan di atas sana. No, no! You dare leave me! Selanjutnya Moses pun segera menemui Adela yang untungnya masih bisa bertahan. Bahkan ia rela menggendong wanita tersebut untuk kembali melanjutkan perjalanannya menuju Amerika Serikat. Dan film pun tamat.